Alright, good people, welcome to M Podcast. Oke, di siang bolong kali ini nih kita kedatangan bintang tamu. Tapi bedanya ini kayak mungkin Tio Corner kali ya. Ini percakapan Tio Corner. Ini udah mulai ngantuk gue dengerin Tio Corner. Tio Corner, tenangan pojok. Ini obrolan masa anak-anak dewasa lah. Dewasa lah. Oh, masih kecil. Oh, masih kecil. Berapa umurnya? Iya, sekian. Besar. Gua lihat katanya tadi ada ini. Apa? Agak pegel-pegel nih. Kenapa, Ben? Kunci stang dah. Kunci stang. Cista kenapa? Gak tau gara-gara Idul Adha kemarin, gue kan banyak makan biasa, mama masak daging, sobiga, kambing dan segala macam gitu ya. Benar. Tapi katanya tegang ya. ada produk bagus juga buat nurunin kolesterol itu loh. Apa tuh? Ada ini namanya nih. Ini kalau nggak salah ini namanya nih Nutrif Benecol. Oh, ini wow. ya. Nih, ada Nutrif Benecol itu dia nge-reduce kolesterol yang ada di tubuh gitu. Oh, membantu menurunkan kolesterol. Gue nggak sadar, gue dari tadi udah minum. Gue pikir minumannya emang enak banget gitu minumannya. Emang enak banget. Enak. Dan kalau ini apa nih? Dan ini, nah kalau yang ini nih katanya kopi yang ada kandungan Nutrif Benecol ini juga. Oh, jadi kolaps ya. Jadi dia gabung. Jadi rasanya enak. Jadi rasanya enak. Jadi Nutrif Benecol X Forestry jadi kolaps gitu. Jadi kolaps dia. Xbox. Nah, ini kan gua nih sama Prima sama Alben ini kebetulan dulu kita teman-teman kuliah nih kan. Teman-teman kuliah dan terus udah lama banget nggak ketemu, sekalinya ketemu. Kemarin ada topik menarik nih. Apa tuh? Ada topik menarik pas kita ngumpul-ngumpul, ternyata tuh kayak ternyata cheating di zaman now nih unik loh gitu. Cheating apaan sih? Cheating. Sorry, I don't understand. Cheating. Gue cheating ya, karena gue kan ada ngejalanin satu program untuk kesehatan gue, jadi ya beberapa Cheating makanan gitu. cheating makanan. Bukan itu. Bukan. Itu apa? Cheating. Kayak gini nih. Cheating itu apa ya? Kayak gini bikin lama durasi doang nih. Iya. Ya mungkin bisa dibilang kayak perselingkuhan zaman now lah. Oh, perselingkuhan. Perselingkuhan di zaman now. Santai dong. Santai, enggak usah tegang. Kita tahu history lu. Kagak. Gue gak ada story sama apa tuh. Nggak ada. History lu, teman-teman semua maksud gua. Teman-teman lu yang punya history perselingkuhan boleh lu DM ke Instagramnya M Podcast, nanti akan kita bacain ya. Nothing personal. Dan kita nggak akan sebutin nama. Nah, gue mau nanya dulu nih. Gue mau nanya nih. Pertama dari Prima dulu. Mungkin lu punya cerita nggak sih tentang kayak banyak ya di sekitar lu gitu, yang selingkuh tapi mereka ternyata udah berkeluarga, mereka udah punya pacar. Apa sih menurut lu penyebabnya atau apa gitu? Gimana tuh Ben? Menurut lu? Bang, gua nanya kenapa nanya lagi mah? Ada. Banyak banget ya. Karena kemarin lu sempet cerita juga sama gua. Yang kayak ada yang ini kok gue diselingkuhin mulu gitu. Apa gue terlalu bodoh kata dia? Kan banyak kan cewek yang kayak banyak gitu. Kayak gitu. Ada cewek, ada cowok juga gitu. Ada cowok juga ada kayak gitu. Oh, gimana? Oh, enggak ada. A sampai Z. Dari A sampai Z. Banyak ya. Gimana Ben? Coba. Gimana Ben? Apa ya? Kalau gue sih, kalau misalnya ngomong tentang cheating zaman now, gini, kalau gue pribadi, jika gue udah suka sama satu orang, gue tuh pantang tuh kalau misalnya buat cheating. Masa? Pasti, nggak pernah. Oh, berarti lu kategori bucin gitu? Gue bucin. Kalau gue pacaran, ya bucin parah. Bucin parah, mepen terus? Enggak, sebenarnya nggak mepet mulu. Sebenarnya ada kegiatan buat teman-teman, ada kegiatan buat cewek gua, biasanya kayak gitu. Jadi lebih ke setia gitu ya kalau Ben ya? Iya, lebih setia sih. Kalau misalnya dibilang bucin, silakan. Karena caption gua di Instagram pun juga bercerita tentang patah hati. Patah. Sebenarnya gitu. Kan cuma buat di Instagram doang. Iya. Enggak, gua cerita. Konten. Enggak, gue juga penasaran sih. Kalau lu kan maksudnya waktu lu diselingkuhin atau waktu lu selingkuh itu gimana ceritanya? Maksud gue pengen tahu. Bukan lu tukang selingkuh. Kenapa jadi bumerang anjing? Enggak. Ya kan maksudnya kan kita tahu kan dia dulu orang taunya dia Tio yang tukang selingkuh. Nah, maksudnya kenapa Sorry ya. Keluarganya Tio di rumah. Ini hanya kebutuhan konten. Betul. Kebutuhan konten aja. Diambil hati.
Gimana? Menurut lu gimana? Lu ada nggak maksudnya cerita gitu kan? Gimana? Kalau misalnya dari cerita gue sebenarnya gini, apa namanya? Gila sih. Itu gila banget sih, asli. Belum anjir. Masih nyari ya ceritanya, iya, masih nyari cerita. Karena gue belum pernah selingkuh gitu. Asik. Tapi teman gue Hertio sih gue mah nggak pernah selingkuh. Catat itu. Bener ya? DJ, pelatih basket. Gue tegas ini pelatih basket wanita mahasiswi nggak pernah selingkuh. Karena godaan adik-adik itu kan luar biasa. Ben, aduh kalau begini hajar aja semuanya lah. Paham ya Ben. Paham mantap. Coba Ben. Cerita Alben kayaknya belum kelar. Enggak, gue enggak. Cerita lukisan Bandung. Lukisan Bandung. Tegang. Minum dulu dong. Tegang kayaknya leher. Minum dulu lah. Iya. Tegang banget kayaknya. Aduh, Benecol X Forestry bikin gak tegang. Kalau misalnya perselingkuhan, kalau misalnya gue mau ralat sedikit ya. Perselingkuhan, entah itu dibilang selingkuh atau enggak, gue juga nggak tahu gitu. Karena di waktu gue lagi ngedeket, gue bisa deket sama satu cewek, terus gue deket lagi sama satu cewek, itu apakah dikategorikan selingkuh juga nggak sih? Kalau jatuhnya lu belum jadi pacar ya gitu, ya nggak apa-apa lah, bebas. Itu kalau menurut gue udah jadi pacar pun, menurut gue tuh nggak selingkuh sih, karena belum jadi suami. Kalau misalnya pacaran, menurut lu belum selingkuh? Enggak. Nah sekarang gue tanya, kemarin itu jadi beberapa teman gue itu dicerita, mereka udah berkeluarga gitu. Mereka udah berkeluarga, bahkan mereka udah punya anak gitu. Iya. Mereka udah punya anak, tapi mungkin karena suaminya itu kerjanya jauh di luar kota apa segala macam, mungkin pulang berapa kali seminggu atau berapa kali gitu. Iya. Jadi istrinya ini ngerasa dia kurang kasih sayang gitu. Yeah. Secara finansial dia dikasih nafkah apa segala macam. Banyak ya kayak gitu. Iya. Tetapi secara perhatian kan kadang-kadang dia bilang gitu, hasil pengakuannya dia itu, temen gue cewek itu, dia bilang kasih sayang itu lu juga butuh sentuhan, kata dia. Jadi dia selingkuh. Nah, jadi dia cari pelarian pertamanya itu, kata dia, gue curhat sama temen gue. Itu biasanya begitu sih dari awalnya curhat. Dia bilang katanya gue curhat nih sama temen gue nih, kata dia. Temen gue cowok ajak ngopi, mungkin terlalu nyaman curhat, lama kelamaan semuanya akhirnya dicurhatin. Ibaratnya hal yang nggak patut diceritain sama dia, yaitu aktivitas suami istri dia kayak gimana gitu, segala macam. Jadi akhirnya gue baru tahu nih. Akhirnya kemungkinan kayak orang temennya dia yang dicurhatin itu, kemungkinan celah buat masuknya kan tinggi. Jadi dia tahu, oh ini momennya butuh sentuhan kayak gitu sih perkaranya gitu. Akhirnya gue mikir, apa kayak gitu bisa terjadi ke semua orang gitu. Karena kerjaan gua nih, gue bisa aja diposisikan misalnya kayak posisi suaminya, tiba-tiba gue kerja keluar kota, terus istri gue di Jakarta, dakdikduder juga gue dengar hal yang kayak gitu. Gimana tuh Ben? Kalau menurut lu punya cerita yang sama juga atau kayak gimana? Gini, gue nggak tahu nih, ini tegang ya? Enggak tegang. Sebenarnya ceritanya gue nggak tahu ya, lu berdua mungkin bisa ngambil kesimpulan. Kalau gue itu kan sama semua orang, terutama cewek, gue tuh ya bersikap ya udah, lu terserah lu mau nganggap gue abang lu, atau kakak lu, atau lebih dari teman lu, ya udah terserah. Kalau gue sih ya udah, pokoknya sama cewek baik aja, baik aja. Nah kalau misalnya pada satu masa satu cewek nyimpan rasa, ya gue kan gak tahu. Ya udah. Gue kagak tahu kalau misalnya kayak gitu. Ya, kita nggak bisa kendaliin lah. Tapi kan lu tahu kadang-kadang beberapa momen, ini kayak kondisi lagi kering nih, boleh nih masuk. Otomatis lu cowok punya insting kayak gitu nggak sih? Kering apa sih gua? Iya maksudnya ya apalah, butuh sentuhan atau apa. Ya gimana lu kan nyuri-nyuri momen. Kagak sih, gue ngindarin kayak suci Enggak. Sebenarnya kalau gue nggak tahu tuh kalau misalnya yang kayak gitu, karena kalau gue sih kalau sama cewek ya udah lu sebisa mungkin bersifat baik. Terus kalau misalnya dia punya rasa sama lu, dan gue pun juga punya rasa,
ya udah. Tapi kalau misalnya dia punya rasa dan gua nggak punya rasa, ya mau gimana? Gue cuma nganggap gitu doang. Gitu doang itu gimana? Gitu doang maksudnya ikut cuma teman, cuma sharing, teman kayak gitu. Tapi berarti ada beberapa teman yang kayak curhat sama lu tentang dia curhatin pasangannya. Kalau curhatin pasangannya sih, kalau dari gue sendiri nggak pernah mau ngulik. Iya, tapi lu pernah mendengarkan cerita dari cewek? Banyak sekali. Banyak banget ya? Banyak banget, kalau misalnya kayak gitu banyak banget. Tapi, satu pertanyaan gua, lu pernah ngambil momen situ nggak? Misalnya mengambil momen maksudnya, ternyata lu suka nih sama nih cewek nih. Kebetulan banget dia curhat. From this moment. Boleh turun aja. Gimana? Kalau misalnya Bukan manfaatin gitu, ngambil kesempatan. Ngambil kesempatan. Kalau misalnya ngambil kesempatan, mungkin beberapa pernah. Mungkin beberapa. Iya. Laki-laki. Lobra. Itu zaman kuliah lah. Zaman kuliah itu ya? Zaman kuliah, waktu gua masih muda dan naif ya. Iya. Waktu gua lagi ngelanjutin sekolah gua. Iya. Kayak gitu. Tapi sebenarnya gua tuh susah banget jatuh cinta dalam satu lingkungan yang kayak gitu. Masa? Susah banget. Apa itu Malah cinta? gua tuh lebih gampang jatuh cinta tuh sama kalau misalnya gua stranger. Kayak ketemu orang bule gitu ya? Enggak. Gua kira stranger. Enggak, orang enggak baru kenal gitu ya. Iya, orang baru kenal. Kayak orang baru kenal. Kalau misalnya gua nih kalau benar-benar apa tuh? Apa tuh gitu. Apa tuh? Orang apa kucing? Ya kan gua kok lucu ya? Siapa ya? Itu gua pasti tuh. Masih. Gimana pun caranya coba. Pokoknya harus dapat. Entah gua sholawatin kayak entah 3 malam gua dibaca kayak. Sorry. Alben Perninda teman-teman. Alben Perninda salawat. Ya nggak tahu, rata-rata sih kayak gitu. Kalau misalnya gua udah benar-benar suka, sebisa mungkin gua kejar. Kalau gua punya prinsip, kalau lu udah mau biar orang jadi tahu. Ya gitu aja. Oke. Nice banget. Boleh lah. Kalau lu pernah ini nggak? Pernah kayak Alben juga gitu, memanfaatkan sikon yang ada. Maksudnya itu kan sebenarnya sih kalau itu gua sih mungkin bagian dari perselingkuhan juga. Iya. Sebenarnya kayak gue bilang tadi kan, kalau menurut gue sih selama masih belum nikah, dia meleng sih halal. Bukan soal selingkuh atau enggaknya sih, itu lebih ke dia karakternya setia atau enggak. Lu mau lanjut apa enggak? Kalau enggak mau lanjut ya udah nggak usah. Tapi menurut lu lebih ke karakter. Lebih ke karakter. Kalau selingkuh itu menurut gue itu ketika udah menikah dong. Karena nikah itu kan komitmen sejati kan. Kalau pacaran kan nggak ada basic. Lu basicnya apa? Lu bilang selingkuh. Orang kita nggak ada apa-apa kok. Sebenarnya itu yang bilang kata Prima yang benar tuh itu. Ketika lu udah punya hubungan status yang legal. Terus, itu baru dikatain selingkuh. Iya kan? Itu selingkuh dong. Kalau nggak ada kan nggak ada apa-apa sebenarnya. Kalau misalnya enggak. Kalau pacaran berarti menurut lu belum selingkuh. Menurut gua sih ya lu mau lanjut apa enggak? Lu mau maafin atau enggak nih? Kalau enggak ya udah putus gitu. Lu cukup tahu aja dia berarti gitu. nggak bisa setia sama lu. Nggak bisa setia sama lu. Iya, cuma kan sekarang kan anak-anak muda karena pacaran. Iya. Baru pacaran. Ya, karena sekarang banyakan apa budaya yang masuk ke negara kita. Di dunia ini banyak budaya kan. Banyak budaya barat yang nggak ada urusannya pernikahan, nggak ada bedanya pernikahan sama pacaran kan. Iya, benar. Kayak bagi mereka pernikahan mungkin udah lebih mengikat juga gitu daripada pacaran lebih mengikat daripada pernikahan. Itu sometimes ya. Makanya kayaknya di film-film itu kayak ini enggak setia. Kalau masih pacaran mah menurut gua ya udahlah gitu. Wajar aja. Bedanya kalau misalnya lu mau memaafkan atau enggak gitu. Iya, lu maafin atau enggak. Itu kan lagi pacaran kan. Iya. Nah, gua sih dulu pernah sih maksudnya kayak tapi kalau gua lebih ke mungkin karena gua pertama karena gue mungkin pengen balas dendam ya dulu diselingkuhin gitu. Dulunya gue kayak Alben banget setia. Serius loh. Maksudnya kayak kacamata kuda banget lah kalau gitu jalan. Bisa dibilang kalau misal bahasa sekarang bucin. Bucin banget. Lu tahu sendiri kan cerita gue gimana. Iya. Bucin banget kan. Iya. Nah, kalau ada cewek secantik apapun gue kan segitu. Nah, sampai di satu titik di mana gue diselingkuhin juga. Oke.
You know. You know me so well. Gak perlu sebutin nama kamu tahu kamu siapa. Tapi tenang aja, I forgive you, every one of you, you know. Tapi artinya ada subtitle gue ini. Maksud gue dulu, gue mungkin selingkuh itu lebih kepada kayak, oke, gue pengen ngerasain juga nih. Gue pengen lu rasain yang gue rasain waktu lu sakitin gue. Itu gue dulu gitu kayak. Iya. Lu balas dendam ya pada balas dendam. Cewek-cewek suka sama gue kok. Iya. Kenapa gue tahan ya? Gitu kayak, gue kejar-kejar macam-macam. Kenapa gue tahan ya gitu. Nah itu maksud gue. Tapi kan seiring berjalan waktu kita belajar dong. Oh ini karakter yang gue nggak pengen ada di dalam hidup gue dong. Gue nggak pengen jadi orang yang nggak setia gitu loh. Itu cuma karena masalah lalu aja, masalah dendam lu. Iya, masalah dendam, masalah penasaran juga, dan masalah pengen, ya ngerti kan, kayak anak muda lah menggebu-gebu gitu kan. Tapi kalau sering berjalannya waktu kita tahu kalau itu semua malah bikin beban doang kan jadi. Pasti. Iya nggak sih kayak. Apalagi kalau nggak jago men. Kalau lu nggak jago selingkuh, nggak usah selingkuh dah gitu dah. Gak hidup. Gue tuh gak pernah selingkuh, tapi gue tahu gimana cara nutupin semuanya kalau misalnya pengen selingkuh. Iya, lemesin aja Ben, lemesin. Tapi sampai akhirnya lu kapan ya ngerasa kayak ini tuh nggak layak gue pertahankan di diri gue. Waktu gue pertama kali selingkuh itu sebenarnya ketahuan kan. Ya. Waktu ketahuan itu gue sebenarnya seneng banget. Mampus gue. Oh serius gitu? Iya gue rasain. Ada itunya juga. Ada. Itu cuma berlangsung 1 hari kepuasan itu. Oh gitu. Besoknya gue langsung kepikiran. Gue tuh sebenarnya sayang banget sama dia. Terus lihat dia sakit, lihat dia ini, gue jadi ngerasa kayak bersalah, berdosa banget gitu kan kayak sama manusia gue udah menyakitin dia banget, robek-robek. Iya. Walaupun dia duluan kan, tapi gue pikir-pikir gila ya, jahat banget ya gue gitu. Jahat banget sih gitu. Nah, dari situ gue pikir ini hal yang enggak bagus. Akhirnya gue di kemudian hari gue selingkuh cuma kalau emang gue nggak terlalu pacaran juga gitu. Iya, kalau misalnya lu nggak terlalu suka-suka banget gitu. Nggak suka-suka banget gitu kan. Kalau misalnya gue cuma jalan bareng doang. Iya. Ya makanya orang sering bilang gue playboy. Playboy dari mana sih men? Gue cuma ya nggak sih. Iya. Karena gue nggak sih playboy sih. Parah. Yang di Bali dong. Nggak, maksud gue sudah. Bukan, maksud gue kayak ya kan kalau gak ada ikatan ya. Kalau gak ada ikatan ya nggak apa-apa gitu. Iya, tapi bukan berarti gue membenarkan perselingkuhan loh. Gue nggak membenarkan itu banget. Apalagi kalau udah nikah ya, udah saatnya lu berubah lah gitu. Tapi misalnya bisa dibilang nggak sih kalau misalnya lu selingkuh di waktu muda, ketika lu berkomitmen itu akan kemungkinan terjadi juga gitu? Belum tentu. Belum tentu ya? Belum tentu. Oke. Kalau menurut lu gimana Ben? Itu mungkin nggak menurut lu ya? Ini kan pas pacaran selingkuh. Ketika dia udah menikah, terus dia kemungkinan melakukan selingkuh lagi atau enggak? Menurut lu? Kalau menurut gue ya, kesempatan tuh ada aja sebenarnya. Kesempatan tuh ada aja. Makanya itu yang gue bilang, bucin tuh perlu banget itu. Biar pasangan lu juga ngerasa kalau dia tuh disayangi. Oke. Makanya ya udahlah, lu terserah lu, orang-orang mau bilang lu bucin, itu mah bucin. Coba lu nggak bucin, ditinggal lu ntar. Ada orang yang lebih bucin yang itu dari dia, ditinggal lu. Gue setuju banget sih. Iya. Setuju. Ya udahlah, bucin perlu, cuman ada kadarnya gitu. Ada kadarnya. Oke. Iya. Gak 24 jam juga. Ya, enggak 24 jam juga. Kayak lu teleponan sampai Ya, ngerti. jam terusan kayak gitu. Setuju. Ya minimal komunikasi lah. Sehari itu ada komunikasi, lu ngabarin aku lagi di sini ya. Kayak gitu. Tapi kemungkinan jawabannya adalah dia bisa aja setelah menikah selingkuh lagi. Besar kemungkinan bisa Ya. Ya. Sebenarnya nggak ada hubungannya sih dia masa mudanya dia suka selingkuh atau enggak. Iya. Ya kan, mau dia dulunya setia banget bisa aja selingkuh. Iya, karena bisa. Iya. Nggak ada hubungannya kan? Nggak ada hubungannya sih. Nah, karena ada kasus lagi nih. Nah, teman ini gua enak. yang kita kenal nggak nih? Kenal nggak? Lu nggak kenal. Dia? Lu kenal. Lu kenal. Gua nggak kenal. Ntar gue cari mutual friends dulu. Tio nggak kenal tapi tahu. Oh. Ada ngomong. Oke, gimana ceritanya? Karena dia itu pacaran. Produser kenal nggak, bro? Produser. Oh, lu kenal. Lu kenal. Bahaya nih. Lu kenal. Terus? Jadi teman gua ini cowok. Heeh. Terus dia pacaran tuh udah lama.
Nah, udah lama. Selama dia menjalin hubungan sama tuh cewek, sebenarnya tuh baik-baik aja. Baik-baik aja. Malahan yang belangsaknya ini si cowoknya. Ih, gila. Sorry. Jebol. Terus. Udah ngejalin hubungan, pernikahan. Iya. Parah, men. Serius? Ketahuan parah dan selesai sana. Oh, selesai langsung. Selesai. Oke. Selesai. Siapa ya? Siapa ya? Kok gue mikirin siapanya? Oke. Lanjutin ini aja. Poinnya. Poinnya. Siapanya mah ntar aja lah. Karena dari situ, tau kan, si cowoknya nih, yang kacaunya si cowoknya. Karena yang kelihatan baiknya sebenarnya si ceweknya. Tapi ternyata pas udah jalan, udah nikah, yang ketahuan malah ceweknya. Siapa sih, Bin? Ada. DOP ketahuan ini. Dikenal nggak deh? Ada. Inisial ya? Nggak usah lah. Tapi temen gue di Bandung. Bandung, Tapi sebelum dia pas pacaran itu dia nggak pernah selingkuh, yang cewek apa yang cowok? Si cowoknya malah. Si cowoknya. Cowoknya yang selingkuh ya? Justru pas udah nikah. Rapi, bersih lah mainnya. Nggak pernah ketahuan. Nggak pernah. Ketahuan. Mungkin ada curiga adalah biasa lah curiga ketika lu kemana sih kok nyuruh gua pulang udah jam segini, kok lu udah nyuruh gua tidur jam segini. Kenapa sih? Ya pasti kalau misalnya cewek atau enggak cowok pasti juga lu kenapa ya nyuruh gua tidur, gua belum ngantuk, ya kan? Ya udah. Kayak gitu kan. Ya udah tuh. Tapi akhirnya sampai ketahuan dan mereka pisah. Mereka. Memutuskan mereka. Oke. Selesai. Wow. Luar biasa loh. Kayak gitu tuh. Makanya benar kata Prima. Waktu masa lu belum pacaran nggak selingkuh, nggak nentuin juga lu ke depannya pas udah nikah kayak gimana. Kayak gitu. Jadi bisa disimpulkan kalau misalnya lu selingkuh atau nggak selingkuh itu sebenarnya komitmen dari diri lu sendiri nggak sih? Iya, sama lu komunikasi. Makanya tuh bucin tuh perlu sebenarnya. Serius? Lu percaya itu bucin itu perlu? Bucin itu perlu. Gue setuju banget soalnya. Lu setuju banget ya? Setuju banget. Tapi dalam artian bucin itu sebenarnya dalam artian kayak kalau bucin tuh kayak negatif ya? Iya. Negatif banget tuh. Sebenarnya enggak sih. Cuma bucin tuh harus diartiin positif ya. Karena bucin menurut gue bagus. Hal yang baik ya. Kayak gimana? Itu bisa mempererat hubungan lu makin romantis. Iya, bucin itu artinya kan lu memberikan segala-galanya kan. Iya. Budak, lu nggak punya hak atas diri lu lagi kan. Lu memberikan hidup lu buat orang lain. Iya. Itu menurut gue hal yang. Itu kalau misalnya gue ya, nggak tahu kalau misalnya yang lain beranggapan apaan sih lu bucin ya? Kalau gue ya udah ini gue sih. Kalau bucin sebelum nikah, ya bodok sih sebenarnya ngapain gitu. Tapi kalau udah nikah ya bucin lah. Kalau udah nikah lu harus bucin, men. Lu harus dua menjadi satu. Kalau enggak masa lu ada yang tutupin dari pasangan lu? Nggak mungkin kan? Iya. Nggak usah nikah kalau kayak gitu. Tapi kalau masih pacaran ya jangan bucin-bucin banget lah. Gitu. Walaupun memang itu karakter lu, mungkin lu orangnya baik, lu orangnya total. Tapi menurut gua lu harus ada ruang untuk orang lain bikin kesalahan. Kalau enggak lu mati, kesakitan ya nggak sih? Iya. Ya sakit kan, Ben? Ya. Sakit kan. Tapi kalau misalnya kayak seberapa jujur lu sama pasangan itu menentukan dia bakalan selingkuh juga nggak sih menurut lu? Enggak ya? Seberapa jujur? Misalnya lu udah jujur di totalitas nih, lu udah jujur, lu keluarin semuanya, itu menentukan juga nggak sih kalau misalnya pasang lu bakalan selingkuh atau enggak gitu? Menurut lu? Enggak juga? Aduh, kayaknya kita harus mulai masuk ke dalam esensinya ya. Esensinya. Kalau menurut lo? Gini, kalau menurut gua nih ya. Kalau kita mau bahas perselingkuhan nih, sekarang kita bahas esensinya dulu nih. Artinya selingkuh itu apa? Sampai di mana sesuatu dibilang selingkuh gitu. Apa kalau lu lihat cewek lain doang udah selingkuh? Lu chatting selingkuh nggak? Apa harus sampai ke itu deh. Sexual intercourse? Iya. Sampai di mana lu selingkuh itu sampai di mana? Selingkuh itu jalan bareng kah? Apa itu selingkuh? Ukurnya itu sampai mana ya? Iya. Atau misalnya gini, lu mabok, ternyata dikerjain sampai lu jadi tidur sama cewek lain, itu selingkuh nggak? Iya. Ayo. Itu antara selingkuh dan enak. Gue juga bingung. Itu dia. Iya. Sorry. Itu. Nah, jackpot. Iya. Makanya gue bilang kalau soal kayak gitu itu sebenarnya balik lagi ke komitmen kan. Kalau udah nikah, menurut gue ya, gue memang belum nikah, tapi akan segera nikah, baby. Iya. Kamu dengar aku, baby? Baby come to see
You call me. Apa ada ini ke baby? Hey baby, if you hear me now, Ya, pokoknya Oke. Ini kita kategorikan mungkin kita kerucutin mungkin kayak texting, kayak texting lu jalan bareng apa segala macam. Itu semuanya yang lu sebutin tadi itu masuk ke dalam kategori selingkuh coba? Gua nggak tahu. Apa itu selingkuh? Nah, itu dia. Gimana? Apakah chatting-chattingan lu bisa dibilang selingkuh? Iya. Jalan bareng selingkuh? Ya. Kalau menurut gue sih, kalau ini menurut gue ya, ini analisis bodoh-bodohnya gue aja kan. Kan IQ gue dibanding kalian berdua. Kalau menurut gue sih selingkuh paling ini menurut pengertian gue, selingkuh mungkin adalah intention yang jadi suatu action gitu loh. Oke. Jadi kalau intention doang mungkin belum tentu selingkuh. Intention doang ya. Kadang nggak terjadi, bisa jadi gitu kan. Jadi lu ada intention doang, ada keinginan tapi nggak terjadi, belum tentu selingkuh. Betul. Action doang tanpa intention belum tentu selingkuh juga. Lu misalnya cuma jalan doang, tapi nggak ada intention apa-apa. Iya. Tapi kalau ketika itu intention jadi suatu action itu udah bejat banget lu men gitu. Oh itu udah dikategorikan selingkuh. Lu punya intention dan lu lakuin gitu. Iya. Jadi karena menurut gue gini, kalau misalnya kita bicara esensinya ya, menurut gue kalau kita laki-laki aja deh. Iya. Kalau kita udah nikah sama istri kita, terus kita lihat cewek lain, terus kita terangsang misalnya. Salah nggak sih? Enggak sih harusnya. Enggak dong. Harusnya enggak. Let's say lu dokter misalnya. Lu disuruh periksa Kendall Jenner misalnya. Waduh. Ya kan masa kali lu ya kali Bang. Pas gua cek ini tas. Masa lu tahan-tahan? Gak mungkin kan? Itu kan biologis kan. Nah, tapi apakah itu berubah menjadi intention dan lalu ujungnya action? Nah, itu kan enggak kan? Enggak. Lu cuma melakukan tugas lu. Gitu dan profesi lu ya. Iya. Ya, nggak usah jadi dokter juga sih maksudnya nggak usah. itu lu punya intention berarti kalau kayak gitu. Harus jadi dokter. Tapi maksud gua gitu loh, maksud gua esensinya di situ kayak apa sih yang bikin lu jadi orang yang setia? Menurut gua adalah ketika lu pegang komitmen lu mau apapun yang terjadi. Karena komitmen itu kan bicara soal sesuatu yang nggak terlihat kan, gitu. Misalnya gini nih, misalnya lu ada di satu momen yang kesempatan gue bisa selingkuh sama dia tanpa ada satu orang pun yang tahu. Asik ya ngobrol sama dia. Iya kan? Karena biasanya ngobrol sama dia tentang musik. Iya. Iya juga ya. Gue sotoy aja nih, karena di podcast aja. Karena kan obrolan kita kan sekitar kampus, teman-teman kampus, musik. Iya, musik banget, musik ada garis bawah lagi, musik ada banyak cabang-cabangnya. Nonton konser, nanya siapa, batal. Iya. Ya gitu. Iya. Oke ya. Oke sih. Tadi gue selesai nggak sih ngomong? Tapi belum. Nggak apa-apa, gue juga lupa. Tapi gue setujunya. Ya kalau misalnya orang yang selama ini jalan bareng itu tanpa dia ada attention itu, berarti belum menurut lu belum bisa dikategorikan dia selingkuh berarti. Ya kalau lu jalan bareng, lu intentional lu jalan bareng ya selingkuh lah. Iya. Lu intention buat jalan bareng kan intention jadi action. Tapi kalau lu jalan bareng karena tugas kantor, karena emang lu harus jalan bareng dia, lu harus syuting bareng, masa lu selingkuh misalnya Brad Pitt sama Meg Ryan misalnya, bukan Angelina Jolie ya zaman dulu ya. Sekarang nggak tahu istrinya siapa. Tapi misalnya aktor lah. Misalnya Ade Firman Hakim gitu jalan sama siapa gitu kan. Dia syuting. Ya nggak sih? Syuting bareng. Terus ada adegan yang mereka pegangan tangan, masa sih selingkuh kan? Kan tugas. Gitu. Tugas, oke. Tapi gue mikir ya, gimana ya perasaan istri atau enggak suami yang artis-artis itu yang ada adegan yang kayak gitu? Itu different level of commitment sih menurut gue. Itu kayak udah kita, kalau emang lu nggak sanggup nggak usah jadi aktor, gitu aja. Kalau emang lu nggak sanggup buat komitmen kayak gitu, buat ya makanya banyak kita tanya nanti sama Ade Firman, banyak aktor yang ya mohon maaf nih. Kalau gue bisa nggak sih jadi aktor? Anak teater aja kali. Teater mah. Teater mah. Ini anak teater juga. Pelatih. Apa? Oke. Cukup unik ya. Tapi kalau menurut lu Ben gimana? Lu setuju dan statementnya Prima itu, pendapatnya Prima? Pendapat yang mana nih? Dia banyak nih. Pendapat dia yang barusan itu. Yang bahwa ini bisa membantu menurunkan kolesterol. Nutrif-Benecol X Forestry X Nutrif-Benecol mampu. Gila. Mampu apa? Nggak ada tulisan di situ. Nanti baca saja di bawah ada ditulis. Tenang aja. Ya, statement Prima barusan kalau misalnya selingkuh itu ada dua faktor yang mendorong gitu. Intention sama action. Iya.
Kira-kira menurut lu ada pendapat lain mungkin? Lu ada pendapat lain nggak gitu? Masalahnya intention itu kan emang dari dalam diri lu. Actionnya bisa dibikin-bikin karena ada intentionnya gitu. Kayak gitu-gitu. Gitu-gitulah. Berat ya? Nggak sakit nggak maksudnya? Ini gue ngejawabnya harus ngejaga-jaga nih. Iya, kenapa harus emang? menata bahasa gue. Kenapa emang? Emang ada yang ada nama di sekitar lu yang tersinggung? Biar enak kan nerimanya. Ada A, I, gitu. Ini AC nomor berapa sih? AC 16. Terasa panas ya, geng. Panas. Iya. Gimana? Kalau gue sih, kalau misalnya pernyataan dari Prima, selingkuh itu lu mulai dari intention, lalu action. larinya ke action. Yes, correct. Korek api. Bisa sih, itu ada benarnya juga. Ada benarnya. Itu ada benarnya juga. Ada salahnya nggak? Enggak. Berarti benar dong. Maksudnya dibilang ada benarnya. Oh enggak, itu ada benarnya. Ada benarnya dengan orang yang memandang lebih apa itu perselingkuhan, apa itu cinta perselingkuhan. Yes. Salah satunya kayak Prima. Dia memandang cinta nggak cuman aku sayang kamu. Udah kayak gitu karena dia udah luas. Nggak tahu karena jam terbang dia juga ya. Nah kayak gitu. Beb. Kayak gitu. Karena jangan sampai kandas sih berar. Tapi coy. Cocok. Iya, karena kayak gitu. Ada pandangannya lebih kayak gitu. Karena ada juga yang memandang perselingkuhan, ya udah lu sebatas chat. Lu lagi chatan sama siapa? Kok lu sampai chat gua nggak lu balas? Terus kalau misalnya gua ajakin keluar, lu nggak mau. Itu ada apa? Itu yang maksud gua. Itu juga bisa dibilang selingkuh. Jadi tahap selingkuh itu sebenarnya ya beda-beda sih tiap orang. Mungkin gimana si orang tolak ukurnya iya gitu. Bener. Maksud gua. Iya. Bahkan kemarin itu gue sempet ngobrol juga sama temen gue, teman kantor gue. Oh, teman kantor. Sama teman kantor gue. Dia bilangnya gini, kalau menurut gue gitu, kalau misalnya namanya selingkuh itu, ya lu harus ada body contact lah antara lawan jenis gitu. Oh, okay. Tapi di luar pasangan lu gitu. Itu baru namanya selingkuh kata dia. Kalau misalnya chatting gue masih bisa memaafkan lah. Enggak ya. Kalau misalnya ngechat itu salah satu itu kan statementnya dia. Iya, itu makanya kan. Itu kan statementnya dia. Itu makanya gue bilang kan. Dia belum pernah ngerasain pasangannya kirim bunga sama orang lain terus bilang I love you. Nggak ada body contact? Iya. Hancur. Nah, iya, sobek tapi nggak berdarah gitu. Itu kan dari dia, nggak tahu itu statementnya jujur atau enggak. Karena dia bilang sendiri katanya, kalau menurut gue ya kalau misalnya selingkuh itu lo harus ada body contact antara misalnya pegangan, pelukan atau apa gitu. Kurang pengalaman aja. Iya, kan nggak tahu. Tiba-tiba ada kiriman bunga, terus Happy Valentine baby sayang makasih semalam enak. Enggak ngerti gue. Nggak ngerti dia kan, langsung bonyok-bonyok. Kemarin tuh ada teman gue ya, cewek. Dia cerita soal pacarnya, ya kan? Pacarnya udah ke gap berkali-kali. Iya gitu, selingkuh mulu gitu. Udah ketahuan, terus dia masih minta maaf, terus gue maafin gini. Terus curhat sampai nangis kan, curhat sampai mukanya kayak gitu kan. Terus sampai mukanya kayak gitu gimana? Lu doang yang bisa ngebayangin gua kagak. Ya gua nggak perlu tanya dia, lu si cowok lu ini udah ngapain aja masih selingkuhannya? Gua nggak nanya kayak gitu. Lu nggak nanya? Gua nggak nanya, gua cuma nanya, lu masih mau nggak sama dia? Kalau masih mau ya itu urusan, udah jangan nangis gitu. Lu telan gitu. Tapi kalau lu nggak mau ya putusin, as simple as that kan. Iya. Lain kalau udah nikah, ayo gitu, kita gerebek, kita habisin gitu kan. Karena lu committed kan, nggak, lu salah dong kayak gitu. Tapi kan kalau ini nggak ada, dia nggak bisa dibilang salah dong, nggak ada legalitas hubungan. Gitu kan, jadi kalau emang dia malah kalau misalnya ngelapor diketawain malah. Iya, cowok lau sokap. Iya, putusin aja gitu. Polisi juga bilang begitu, ya Mbak saya aja selingkuh. Ngaku polisi ya. Enggak lah, polisi baik semua. Polisi Indonesia, polisi Indonesia, come on. Baik, mantap. Tapi akhirnya lu nggak nanyain apa-apa, dia bilang itu udah berkali-kali selingkuh. Iya, udah berkali-kali selingkuh. Okay. Ada yang kayak gitu, dan itu bukan 1-2 kasus gitu, dan menurut gua kalau dia cerita kayak gitu sambil nangis-nangis terus dia kayak komplain gitu, menurut gue itu salah banget sih. Lu yang jalanin gitu. Lu yang memutuskan. Sebenarnya semua orang tuh cowok cewek punya kontrol tuh. Iya. Punya kontrol. Cewek juga punya kontrol. Iya. Punya kendali atas kehidupannya masing-masing dong. Pegang kendali lah atas hidupnya. Jangan
jangan nyalahin orang lain gitu loh. Jangan nyalahin keadaan. Karena gue setuju juga. Namanya keadaan kan, kita nggak tahu kan. Iya benar. Chinlock itu terjadi di mana saja ya nggak sih? Benar. Karena gue pernah dibilang kayak gini juga sama dosen gue kalau nggak salah tuh. Dibilang lu jangan pernah berharap buat orang itu berubah kata dia. Ya jadi kalau misalnya lu masih mau ya jalanin, kalau misalnya enggak ya mundur gitu. Jangan pernah berharap kayak misalnya kayak kita pasangan nih misalnya nih. Pasangan gue minta lu begini, jangan, jalanin aja gitu, jangan berharap dia untuk berubah. Makanya benar juga kayak Prima bilang tadi, masalahnya lu mau atau enggak mau. Begitu juga kayak ketika sudah menikah nggak sih? Ya kalau udah menikah lain cerita. Oh lain cerita, menurut lu? Ya kalau dia menikah dia nangis, ya bagus, itu wajar. Karena udah menikah. Si cowoknya berarti nggak tanggung jawab. Iya. Gitu. Kalau misal belum menikah beda cerita. Iya. Oke. Gimana? Ada lagi Ben? Udah sih. Kalau enggak maksudnya bahas tentang ini kan. Iya. Kalau gue sih ya itu. Iya itu. Apa? Ya itu apa anjir? Ya itu. Jadi tata perselingkuhan tuh beda-beda. Beda-beda tolak ukurnya. Ada yang kalau misalnya Prima bilang lu dari aduh gue lupa lagi apa yang lu bilang tadi. Apa? Intention sama action. Karena kalau misalnya gue tingkatannya itu udah sama aja semuanya. Intention ke action itu udah lebih parah. Kalau misalnya lu masih intention doang, itu pun juga masalah menurut gua. Karena akan menciptakan action gitu. Iya, pasti. Gak enak lah rasanya. Oke. Enak banget ini, enak banget. Parah ya? Parah. Jadi buat teman-teman juga kalau misalnya yang punya pengalaman yang pernah diselingkuhin atau berselingkuh, nanti boleh komen dan share boleh hubungin gue juga di Instagram atau boleh di sini. Nggak, gue boleh ngehubungin lu ngapain? Nggak, gue boleh ngasih konklusi nggak sebelum biar nggak ngatung gitu. Iya. Nanti Instagramnya Prima, Instagramnya Alben, Instagram gue nanti akan gue taruh di deskripsi bawah. Iya, pantun, kasih pantun dulu Ben buat penonton M Podcast dulu nih. Bisa gue kalau pantun dadakan. Nggak boleh langsung. Pantunnya nggak bisa dadakan. Coba dari sedotan kasih dulu dikit. Janganlah. Jadi apa Tom? Udah ngobrol aja dulu. Durasi. Ngobrol dulu ya. Ngobrol dulu. Jadi guys, kalau dalam menurut gue sih ya. Konklusinya Bre, sikat. Maksud gue gini, gue cuma pengen bilang aja sih dari tadi kan gue gatel tuh pengen bilang karena kita harus tanya dulu kenapa perselingkuhan terjadi. Nah, perselingkuhan terjadi adalah ketika dua pasangan yang udah komitmen nggak pegang komitmen dong. Nah, esensi lu nikah tuh kenapa gitu loh. Kayak gue bilang tadi kan. Kita sering bilang juga nih, kita sering bahas kan. Kenapa lu nikah? Kenapa? Nikah itu adalah dua orang jadi satu gitu. Betul. Itu esensinya. Maksud gua kalau lu ingat itu lu nggak akan selingkuh gitu sampai kapanpun. Betul. Lu akan pikir gua punya pasangan, gua udah bersatu sama pasangan gua nggak mungkin lakuin ini. Gitu kan? Kayak gitu kan. Jadi sebenarnya masalahnya di situ sih, masalahnya di karakter aja. Karakternya bisa pegang komitmen atau enggak gitu sih. Itu yang namanya komitmen mungkin ya. Iya. Jadi lu mikir pantun gitu loh. Dalam dirinya orang itu punya keyakinan gitu. Kalau misalnya gua sama pasangan gua tuh udah berkomit, gua ada tujuannya kesini dan gua nggak akan mengkhianati dia. Gitu. Apapun, memang kan kita nggak munafik gitu, ada aja godaan. Nggak mungkin kita misalnya cowok normal ngelihat cewek pakai celana gemes, lu nggak mungkin nggak nengok, nggak mungkin gini juga. Jadi gitu guys, gitu. Jadi gimana diri kitanya mengontrol, bagaimana diri kita menghargai pasangannya kita gitu. Apa yang sudah kita pilih. Pantun dikit Ben. Udah. Sikat. Jalan-jalan ke Pulau Jawa. Cakep. Jangan lupa membeli kates. Apa tuh? Kalau abang-abang mau ketawa, nonton ini M Podcast.